Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 3 Latsar Batch 2 akan menjelaskan mengenai tantangan digitalisasi absen kehadiran terhadap kinerja pegawai gitu. Jadi hari ini kita akan menjelaskan itu dan untuk perkenalan singkatnya, kelompok kami ini terdiri dari ada Mbak Haifa, Mbak Hanifa, saya sendiri, Haris Fahri, ada Mas Hernan, ada Mas Igede Nangabra Mahesa, ada Mas Iksan, dan Mas Imam gitu. Mungkin selanjutnya langsung masuk ke paparan aja, silahkan Mbak dan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Mas Haris. Mungkin pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari tema yang kita ambil. Intinya kalau ini karena udah era transformasi digital gitu ya, jadi banyak instansi yang udah menuju ke digitalisasi absensi kehadiran gitu. Salah satunya yaitu Kementerian PU yang menggunakan aplikasi Bravo. Nah, tapi beberapa penerapan digitalisasi ini juga menimbulkan tantangan atau isu gitu ya yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Tujuannya dari kita membahas ini semua agar ada lebih perbaikan gitu dengan mendorong disiplin kerja pegawai, mendukung transformasi digital untuk organisasi dan memudahkan monitoring dari pengawasan gitu. Nah, dari isu-isu tersebut, kelompok kami mengambil tiga isu. Yang pertama, munculnya manipulasi kehadiran melalui titip absen. Yang kedua, kehadiran fisik belum menjamin pengganti jam kerja yang efektif. Serta yang ketiga, stabilitas sistem digital absensi. Salah satunya server down, error aplikasi, ataupun keterbatasan jaringan internet jika di daerah gitu. Dilanjutkan, silakan. Baik, dari isu-isu yang sudah disebutkan oleh Mbak Eva tadi, kita sudah melakukan pemilihan isu utama melalui metode USG, Urgency, Seriousness, dan Growth. Jadi, isu pertama tadi memperoleh skor total 10 dengan jadi dia jadi peringkat kedua. Kemudian untuk isu yang kedua itu yang kehadiran fisik belum menjamin pengganti jam kerja yang efektif. Isu ini memperoleh skor tertinggi yaitu skor 12. Jadi menempati peringkat pertama. Untuk isu ketiga terkait stabilitas sistem digital absensi seperti server down atau keterbatasan jaringan memperoleh skor 9 dan menempati peringkat ketiga. Dari hasil scoring tersebut dapat dilihat bahwa isu kedua menjadi isu yang memiliki skor tertinggi. Ini juga menunjukkan bahwa isu ini memiliki tingkat urgensi, keseriusan dan potensi pertumbuhan dampak yang tinggi dibandingkan isu yang lain. Baik, melanjutkan dari Mbak Hanifa, mungkin dari isu yang paling urgent, yang paling serius, dan juga berdampak pada di Kementerian PU khususnya berdampak pada kinerja ASN di sini, yaitu bagaimana sistem absensi ini di sini mungkin hanya dianggap sebagai alat kontrol ataupun untuk memantau kehadiran fisik, tapi tidak ataupun kurang mencerminkan integritas ataupun efektivitas kinerja sesuai jam kerja yang diatur karena kadang di sini ada pegawai yang terlambat dan harus mengganti waktu, sedangkan pada jam saatnya mereka mengganti waktu, tapi mereka hanya menunggu waktu itu selesai dan istilahnya hanya membayar lunas waktunya saja, tidak dengan eh, cerminan kinerja yang sesuai pada jabatannya masing-masing, sesuai tugasnya masing-masing. Dan ini sangat apa ya berpengaruh ataupun berdampak pada manajemen ASN itu sendiri dan juga smart ASN di mana kita sudah memanfaatkan teknologi digital sebagai eh, wujud untuk sistem absensi tapi kurang tercermin dalam bagaimana kita mengelola kinerja di pekerjaan kita seperti itu. Lanjutkan dari isu utama yang tadi, jadi kami mencoba untuk menganalisis isu utama yang telah kami pilih, yakni kehadiran fisik belum menjamin pengganti jam kerja yang efektif. Nah, di sini kami menggunakan metode Fishbone diagram 6M, yang mana M pertama adalah man ataupun sumber daya manusianya, yakni pegawai Kementerian PU. Di sini kami melihat adanya kurangnya budaya berakhlak pada pegawai. Dan selanjutnya ada di mesin atau teknologi ataupun yang kita gunakan adalah Bravo. Di sini kami melihat tidak ada integrasi dengan aplikasi kinerja. Selanjutnya ada material ataupun sumber pendukungnya. Data absensi hanya berupa catatan jam kerja dan lokasi.
Selanjutnya ada metode ataupun proses kerja di mana kami melihat monitoring kerja masih reaktif dan belum sistematis. Selanjutnya ada mother nature ataupun lingkungan kerja di mana lingkungan kerja tidak selalu mendukung produktivitas. Dan yang terakhir adalah measurement ataupun pengukuran kinerjanya. Indikator kinerja pegawai belum mengaitkan kehadiran dengan hasil kerjanya. Setelah itu, setelah analisis Fishbone, didapatkan rencana aksinya, yaitu bisa dengan monitoring aktivitas pegawai dengan aplikasi. Dengan monitoring ini diharapkan dapat memantau aktivitas kinerja pegawai sehingga di jam kosong tadi dapat dipantau aktivitasnya apa-apa saja. Oke, sebagai kesimpulan, kita ada menemui tantangan penerapan absensi digital, yaitu dari manipulasi kehadiran, fragmentasi absen, dan juga stabilitas sistem absensi. Dan yang kita pilih ada dari um, fragmentasi antara absen dengan kinerja tersebut. Dan apa yang kita temukan adalah sistemnya belum optimal dalam mengatur disiplinan, akurasi data, dan evaluasi kinerjanya. Dengan rekomendasi solusi menggunakan aplikasi untuk manajemen kinerja dan absen. Lalu dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi untuk semua pegawai dan juga pelaksanaan evaluasi sistem secara berkala. Oke, dari semua paparan yang telah kita paparkan tadi, ada keterkaitannya juga dengan manajemen ASN dan smart ASN bahwa sistem absensi digital ini juga kadang tidak stabil ya dengan hal-hal yang tadi mungkin deskripsi isu-isu tadi dari ketiganya. Nah, ini juga mengganggu gitu prinsip smart governance untuk pegawai yang sebenarnya itu ya mungkin ini sebenarnya dapat mengurangi kredibilitas gitu sistem pengelolaan SDM di aparatur atau instansi pemerintah kita gitu. Baik, dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, bisa ditarik refleksi diri bahwa mau secanggih apapun sistem presensi digital yang ada, tetap aja ada celahnya. Misalnya titip presensi atau manipulasi lokasi. Dan pada akhirnya yang menentukan tetap integritas dan kedisiplinan ASN. Oke, mungkin tadi adalah paparan dari teman-teman dari kelompok 3 Latsar Batch 2 Kementerian Pekerjaan Umum. Mungkin kita sudahi saja podcastnya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever number one.